Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di momen Jumat Agung ini, kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Roma 5 ayat 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan kata kasih di sini. Kasih di sini menunjukkan kasih Allah yang tanpa syarat apapun. Jadi tema pada saat hari ini adalah kasih Allah tanpa syarat apapun. Kasih-Nya sangat berbeda dengan kasih manusia. Kasih-Nya adalah tanpa syarat apapun. Kasih-Nya ditunjukkan kepada siapa? Kepada kita. Jika kita melihat kitab Roma pasal 5 ayat 6 ayat sampai 10 ini, kita ini menunjuk kepada orang-orang yang berdosa, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang telah menjadi pemberontak, orang-orang yang lemah oleh karena dosa. Jadi ketika kasih itu dinyatakan bukan kepada orang benar, tetapi kepada orang yang berdosa. Sesungguhnya manusia tidak layak menerima kasih Allah yang besar ini. Namun inilah kekayaan dan kasih anugerah Allah yang tanpa syarat apapun. Ia mau memberikan dirinya mati bagi musuh-musuhnya ketika kita masih berdosa. Bahkan kitab Filipi pasal 2 ayat 7 sampai pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan ia tunjukkan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Kasih sejati tidak akan menunggu. Kasih ilahi mengambil inisiatif. Ketika kita masih lemah, masih durhaka, masih berdosa, ketika itulah Kristus sudah memutuskan untuk mati bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kasih Allah sangatlah berbeda dari kasih manusia. Dia berinisiatif tanpa syarat apapun. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu melihat orang yang sedang dirampok, dikeroyok, namun mereka ternyata adalah orang yang pernah merampok Anda juga. Orang yang dikeroyok itu, orang yang sedang dirampok, orang yang pernah menyakiti Anda. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda akan mengasihani dia? Apakah Anda akan berinisiatif untuk menolongnya? Pasti Anda akan berpikir sejuta kali untuk melakukannya. Karena apa? Karena orang yang sedang dirampok, dikeroyok itu adalah orang yang pernah merampok Anda, orang yang pernah mengkeroyok Anda, menyakiti Anda juga. Namun sangat berbeda dengan kasih Allah kepada kita. Yang dilakukan Allah kepada kita. Walaupun kita adalah musuh Allah, walaupun kita adalah manusia yang seringkali menyakiti hati Allah, dalam kelakuan yang busuk kita menyakiti hati Allah. Tidak ada kebaikan dalam diri kita. Ia datang ke dalam dunia untuk kita. Dan kedatangannya mati bagi kita. Namun luar biasanya, Kristus memilih untuk mati bagi kita. Inilah kasih Allah itu. Nilai pengorbanan Yesus tidak diukur dari kebaikan kita, tetapi dari kehendaknya yang sangat mulia. Ketika kita mengetahui kasih dan anugerah Allah yang sangat besar ini, seharusnya hidup kita terus berjuang untuk seturut rencananya. Terus berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan. Bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi sebagai tanda syukur karena Allah begitu mengasihi hidup kita. Kasih-Nya tanpa syarat apapun. Marilah kita sadar diri
untuk kita tidak lagi senang tinggal di dalam dosa, melainkan terus berjuang untuk semakin serupa dengan Kristus. Sangat besar kasih-Nya kepada kita. Sangat terbukti kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya sungguh nyata di Bukit Golgota. Memang kematian Kristus terjadi satu kali di masa lampau. Namun kasih-Nya tetap berdiri kekal menanti kehidupan umat-Nya yang bertobat, yang mau datang kepada Dia. Kuasa-Nya tetap sama, yang mampu mengampuni dosa dan kesalahan hidup orang-orang berdosa. Oleh karena itu, selagi ada kesempatan dan waktu, mari benahi hidup kita untuk dapat sejalan dengan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Namun ketika hidup kita merasa berdosa, masih tidak layak di hadapan Tuhan, jangan takut untuk melangkah, untuk bertobat. Karena Allah masih menunggu kehidupan kita, menunggu pertobatan kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah masih mengundang hidup kita karena kasih-Nya tetap, kasih-Nya kekal bagi kehidupan kita. Selagi ada waktu, mari kita berikan diri kita untuk Tuhan. Jangan biarkan dosa menguasai hidup kita. Buka hati kita tetap ketika Allah sudah mengetuk pintu hati kita. Jadikanlah Dia Tuhan dalam hidup kita. Maka Ia akan memulihkan persekutuan hidup kita dengan Dia. Dia akan memulihkan hidup kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Siapakah kita sehingga Dia mau mati, disalibkan? Tetapi karena kasih-Nya, Dia rela untuk mati di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau mengevaluasi diri kami. Untuk kami tetap teguh di dalam Engkau. Untuk kami tetap percaya di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkaulah keselamatan itu terjadi. Pengampunan dosa itu terjadi oleh karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni kami, ajarilah kami untuk selalu tetap setia. Untuk terus berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hidup kami. Sehingga kami senantiasa taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.